Baik, selamat sore kaum perempuan yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di persekutuan kaum perempuan di sore hari ini. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, khususnya kaum perempuan GKP Cawang, untuk sejenak menghayati firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan baca dan renungkan bersama, sehingga menuntun kami sebagai kaum perempuan untuk bisa melakukan yang terbaik, menghayati firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah yang Maha Kasih, kami menyadari diri kami terbatas, namun kiranya Engkau yang menolong kami, sehingga kami semua dimampukan untuk bisa memahami firman Tuhan dan melakukannya. Berkati hamba-Mu dengan keterbatasan yang dimilikinya, Tuhan pakai untuk menyatakan kehendak Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, tema untuk renungan di sore hari ini yaitu memberi ajaran dan keteladanan yang baik, diambil dari surat Titus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang kelima. Titus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang kelima akan saya bacakan bagi kita semua. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman dan dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita tentunya menyadari bahwa dalam situasi kondisi pada saat ini, teknologi, media informasi digital itu menjadi sesuatu hal yang penting, ya. Kita menggunakan internet, kita menggunakan handphone, kita menggunakan laptop mungkin ya, untuk juga melakukan berbagai macam aktivitas, khususnya pada saat ini. Ketika kita bersama-sama berkebaktian, kalau tanpa kita melihat handphone dengan ada kuotanya, tanpa ada internetnya ya tidak akan mungkin bisa, gitu ya. Namun kita bersyukur di masa pandemi pada saat ini, ilmu pengetahuan yang sungguh kita yakini ini juga merupakan karunia dari Tuhan bagi kita, sehingga menolong kita untuk bisa merespon situasi perubahan pada saat ini, sehingga kita pada saat ini tetap bisa beribadah, tetap bisa menghayati firman Tuhan, walaupun kita berada di masing-masing rumah ataupun berada di tempat masing-masing. Nah, terkait dengan teknologi informasi, media digital ataupun komunikasi, selain sisi baik, ada juga sisi buruk. Jadi ada kelebihan, tentunya juga ada kekurangan, ada sisi buruk, dan itu akan bisa menjadi sebuah dampak yang buruk juga kalau kita tidak bisa menyikapi dengan bijak. Ada survei yang mengungkapkan bahwa hoax juga muncul melalui media sosial, ya, media digital ini gitu ya.
Dan pada saat ini anak-anak muda tentunya menghayati media digital ataupun telekomunikasi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupannya. Nah, di sini kaum perempuan ternyata juga punya peranan bagaimana menjadi teladan, menjadi contoh buat generasi muda supaya media informasi ataupun media sosial yang digunakan itu tidak digunakan menjadi sarana yang justru membuat kehidupan jauh dari Tuhan. Nah, dalam bagian di surat Titus, jadi surat Paulus kepada Titus ini merupakan surat pribadi ya, yang disampaikan kepada Titus ketika Titus ada di Kreta, sebuah pulau. Di sana ada jemaat, dan Titus di sana menjadi semacam pemimpin jemaat yang memberikan pengajaran dan tuntunan bagaimana orang Kristen bisa menjalani kehidupan secara Kristiani. Nilai-nilai Kristianinya itu harus nampak di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam bagian yang kita baca ini ada nasihat bagaimana sebuah keluarga di mana suami, istri, anak-anak itu harus serta-merta bisa menampilkan bahkan mewujud nyatakan nilai-nilai kekristenan itu di tengah-tengah kehidupan. Bahkan menjadi teladan buat yang lain, menjadi saksi. Di sini diungkapkan misalnya saja ketika terkait dengan laki-laki gitu kan, diharapkan bisa menghadirkan kehidupan yang sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih dalam ketekunan ya. Karena tantangan kondisi sosial pada saat itu memang berat ya. Lingkungan sosial yang dihadapi oleh orang-orang Kristen pada saat itu juga jauh dari nilai-nilai kekristenan. Kebebasan melakukan sesuatu ataupun berbagai macam hal itu ya wajar terjadi pada saat itu. Namun kan nilai-nilai kekristenan tidak menyetujui itu. Ada prinsip-prinsip yang harus senantiasa dipegang untuk tetap menghayati Kristus hidup di dalam kehidupan seseorang. Maka di sini dituntun bagaimana nilai-nilai kekristenan itu muncul mulai dari keluarga, dimulai dari di sini digambarkan laki-laki ataupun suami ataupun ayah ya. Juga di sini dituntun juga bagaimana kaum perempuan pada saat itu juga menampilkan kehidupan nilai-nilai kekristenan yang pada saat itu sesuai dengan konteksnya ya. Ketika di sana digambarkan, diharapkan bisa menjadi kaum perempuan yang beribadah, begitu ya. Bicara terkait juga jangan memfitnah. Ini kan bicara kata-kata ya. Memfitnah ini kan kalau misalnya belum terbukti benar faktanya, jangan terburu-buru menyampaikan sesuatu, bisa-bisa jadi hoax, jadinya fitnah, ya kan. Kemudian bagaimana juga kaum perempuan, kalau di sini sebutnya perempuan tua ya, itu juga bisa mengajarkan yang baik sehingga menjadi teladan bagi kaum perempuan yang muda di sana diungkapkan, supaya sama-sama bisa memahami perannya untuk mengasihi suami, mengasihi anak, begitu. Dan dari situ menjadi sebuah kesaksian agar firman Tuhan yang nyata di dalam tindakan itu tidak dihujat orang. Tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Namun justru laki-laki, perempuan itu harus menampilkan keteladanan, menampilkan hal yang baik, sehingga menjadi contoh buat yang lain untuk diikuti, bahkan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan bersama dengan masyarakat. Dan itu ternyata dimulai dari keluarga. Dimulai dari diri sendiri, dari keluarga, orang-orang terdekat, dan ditampilkan di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Nah, ketika tadi saya mengungkapkan bahwa
pada saat ini media sosial menjadi sesuatu hal yang menjadi bagian ya dalam kehidupan baik orang muda ataupun juga bapak ibu ataupun ibu-ibu kaum perempuan yang tidak lagi muda gitu. Itu sekarang mau tidak mau kita harus menggunakan itu. Namun kan di sini bagaimana kita bisa menjadi teladan seperti yang diungkapkan oleh bagian surat ini, menjadi teladan memberikan ajaran yang baik yang kita sesuaikan dengan konteks pada saat ini. Kalau dulu tentunya bisa saja fokusnya hanya bicara terkait dengan bagaimana mengatur ataupun melakukan peran di rumah gitu ya. Namun sekarang kita perlu lihat lagi apa yang kita bisa lakukan ataupun apa yang kaum perempuan bisa lakukan untuk tetap bisa menjadi teladan, memberikan pengajaran yang baik sehingga itu bisa menginspirasi generasi muda ataupun orang lain juga melakukan hal yang baik, khususnya anak-anak di rumah kita ataupun generasi muda yang ada di sekitar kita. Nah, terkait dengan media sosial, yang pertama yang perlu kita hayati, ketika kita berupaya untuk menjadi teladan bagi anak-anak muda, menjadi teladan bagi anak-anak kita, maka sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah berupaya untuk belajar menyesuaikan diri dengan konteks pada saat ini. Kenapa demikian? Karena tanpa kita bisa menyesuaikan diri, memahami konteks, bagaimana kita akan bisa jadi teladan. Misalnya, konteksnya sekarang, situasinya sekarang adalah zaman teknologi. Maka sebenarnya untuk bisa menjadi teladan yang baik, kaum perempuan terlebih dahulu juga mau belajar terkait dengan teknologi yang baru. Bagaimana menggunakan handphone. Bagaimana caranya untuk bisa ikut ambil bagian dalam Zoom. Bagaimana mungkin bisa melihat konten-konten di YouTube atau di media sosial yang lain. Kenapa? Karena di situ kita perlukan untuk kita juga tahu dunia anak-anak kita itu seperti apa. Agar kita bisa tahu dunia kaum muda pada saat ini tuh apa. Sehingga dari situ kita bisa memberikan tuntunan, keteladanan. Supaya anak-anak muda bisa tetap menggunakan media sosial dengan cara-cara yang baik. Ini kan nanti bisa menjadi ironi ya. Kalau misalnya kaum perempuan ternyata taruhlah memberikan nasihat ya kepada anaknya ataupun kepada orang-orang muda yang dilihatnya, waduh jangan main gadget terus, jangan main game terus. Tapi kaum perempuan tidak memahami apa sih gamenya, bagaimana sih dia melakukannya, ataupun pada anak-anak, kok dia nonton YouTube terus ini bagaimana sih? Nah berarti kan ada upaya yang harus dilakukan terus-menerus mau belajar. Dan bicara terkait dengan belajar, ya tentunya tidak ada hal yang terlambat. Semua pasti bisa kalau mau, kalau berniat gitu ya, dan berusaha pasti bisa. Untuknya kaum perempuan, sehingga istilahnya melek digital gitu ya. Dan di situ jadi tahu ataupun tidak dibohongi lah minimal gitu ya, tidak dibohongi sama anak-anaknya, tidak dibohongi sama orang-orang muda terkait dengan konten media sosial yang ada gitu kan. Nah, di situ berarti kan yang perlu kita bisa lakukan untuk memulai menjadi teladan, mengajarkan yang baik adalah kitanya juga diajak untuk belajar. Sama di sini juga gitu kan, Titus mengajak yang lain juga untuk belajar. Gitu kan? Sehingga dari belajar itu kemudian dipraktekkan, jadi inspirasi, jadi teladan bagi yang lain. Begitu pula kita, kaum perempuan khususnya, juga senantiasa dituntun itu. Pasti bisa ketika ada niatan, ada upaya yang dilakukan.
Kemudian yang kedua, ketika kita benar-benar berupaya untuk belajar memahami situasi kondisi pada saat ini, memahami perubahan yang terjadi pada saat ini, belajar segala sesuatu hal yang baru, kemudian kita coba untuk bisa menyamakan ataupun memberikan nilai-nilai kekristenan di sana. Nah, kalau sudah tahu kan ibu-ibu ataupun kaum perempuan, setidaknya kita udah tahu nih. Oh, ini YouTube ini channel yang baik ini begini-begini. Channel yang kurang baik ini begini-begini, gitu kan, seperti itu. Kita bisa memberikan tuntunan kepada generasi muda. Kita bisa memberikan inspirasi juga bagi generasi muda, gitu ya. Oh, misalnya, oh ternyata ibu saya bisa ya ini terkait dengan media sosial nih, tahu. Oh ternyata oma saya ngerti nih terkait dengan media sosial. Oh ternyata tante saya atau bude saya paham nih terkait dengan media sosial. Kan itu jadi inspirasi buat anak-anak muda. Dan di situ kita akan menuntun mereka memberikan nilai-nilai yang positif, gitu ya. Nih kalau misalnya main YouTube ataupun lihat YouTube, kontennya yang baik ya, gitu ya. Atau misalnya diberikan waktu, kan misalnya dari 24 jam satu hari itu diberikan edukasi bahwa untuk selain dipergunakan untuk belajar, kapan ataupun berapa waktu yang kita berikan kesepakatannya untuk anak-anak ataupun generasi muda bisa menggunakan, gitu ya, untuk bermain. Nah, harus dikasih waktu itu, gitu kan, untuk juga bisa mereka bisa menghayati tanggung jawab mereka yang lain juga, gitu kan. Nah, jadi dari situ kan berarti kaum perempuan bisa jadi inspirasi, gitu kan. Atau justru ketika pada saat ini sudah dimulai dengan mau belajar, menghayati perubahan, belajar untuk mempelajari teknologi, media sosial ataupun informasi yang baru. Dari situ bisa juga kaum perempuan menyatakan ataupun menghasilkan produk-produk yang baik sebagai keteladanan dalam masa kekinian. Ya, jadi berarti kan ini yang ketiga ya. Yang pertama tadi belajar, gitu ya, untuk sama-sama melihat perubahan yang terjadi, dan di situ pasti ketika ada niat bisa lah, gitu ya, seperti itu, dibantu dengan yang lain. Yang kedua itu berarti setelah kita paham, kita berupaya belajar, maka di situ kita memberikan nilai-nilai Kristiani yang positif, tentunya bagaimana merespon ataupun memakai media sosial ataupun teknologi yang ada. Nah, yang ketiga sebenarnya teknologi yang pada saat ini hadir itu merupakan kasih karunia Tuhan bagi kita, maka itu bisa dipergunakan untuk menjadi sarana pekabaran Injil. Ya. Misalnya ibu-ibu kaum perempuan punya WA. Mungkin dari hal yang sederhana WA saja ya. Pertanyaannya, apa yang sering kaum perempuan ataupun ibu-ibu lakukan di status? Ataupun apa yang sering dituliskan? Pertama, apakah isinya itu curhatan semua, gitu ya? Jadi curhat segala sesuatu hal yang dirasakan dalam satu harian itu ditulis di status, gitu ya. Atau misalnya postingan-postingannya terkait dengan perjalanan-perjalanan, jalan-jalan, gitu ya. Atau justru itu bisa digunakan untuk jadi pekabaran Injil, menyampaikan mungkin renungan singkat, gitu ya. Ada ayat yang dicantumkan dengan sedikit pengalaman, begitu. Itu saja saya pikir itu bisa menjadi teladan ya buat yang lain. Namun ada juga, gitu ya,
eh, kita tidak bijak gitu ya menggunakan media sosial ini, sehingga yang muncul dalam status media sosial ataupun WA itu adalah sifatnya adalah menggerutu, ya, menggerutu, marah-marah, bahkan mungkin ngomongin orang lain gitu ya, tetapi disamarkan gitu ya, tidak ditulis gitu kan, seperti itu. Nah, ini kan pertanyaannya ketika itu dilakukan, apakah itu menjadi teladan? Tidak ketika dilihat orang lain. Atau justru malah itu menjadi batu sandungan. Padahal di sini diungkapkan, khususnya di ayat 4 itu, agar firman Allah jangan dihujat orang. Maksudnya di sini kan diungkapkan juga agar kehidupan kita pun jangan sampai jadi batu sandungan bagi orang lain ketika ternyata dalam status-status WA yang kita sampaikan itu isinya negatif gitu ya. Isinya mungkin umpatan, isinya mungkin berbagai macam hal gitu ya. Ketika dibaca orang lain. Nah, ini juga kita perlu lihat bahwa kaum perempuan bisa membuat ataupun menghasilkan, memproduksi ya konten-konten yang baik, yang mengedukasi, yang menginspirasi banyak orang, dimulai dari hal yang sederhana. Ketika ada status di WA, ya tuliskanlah hal-hal yang baik. Tuliskanlah tentang bagaimana Kristus yang menyapa, entah itu melalui ayat-ayat Alkitab, entah itu melalui doa, harapan, kata-kata penguatan, dan yang lain-lain. Atau bahkan kalau misalnya ini selain dari WA ya, masuk ke Instagram ataupun TikTok ya. Ini mungkin kaum perempuan, ibu-ibu udah tidak asing lagi terkait dengan TikTok gitu ya. Itu sekarang juga bisa menjadi sarana pekabaran Injil. Jadi bukan hanya isinya joget-joget aja, saya tidak tahu apakah ibu-ibu ataupun kaum perempuan juga pernah menggunakan TikTok untuk joget-joget gitu ya. Nggak ada yang salah sih, kaum perempuan, ibu-ibu. Namun alangkah baiknya media-media itu pun digunakan juga untuk sarana menginspirasi orang lain, menjadi teladan bagi orang lain. Misalnya ya, kaum perempuan punya talenta nih untuk berkarya, punya talenta buat masakan. Hal yang sederhana, rekam saja, ibu-ibu, rekam, posting. Pasti nanti ketika ada yang lihat akan terinspirasi juga. Oh, ini ternyata begini ya bikin donat. Oh, ini ternyata begini ya bikin puding. Oh, ini ternyata begini ya bikin ini, bikin itu. Itu kan menjadi teladan gitu ya. Dibandingkan menyampaikan hal-hal yang negatif. Maka kaum perempuan dikasih Tuhan, sekali lagi ada 3 hal yang kita bisa hayati dalam perenungan firman Tuhan ini. Bagaimana Titus juga menyampaikan nasihatnya kepada orang-orang pada saat itu. Maka yang pertama itu adalah kita diajak mau belajar. Itu dulu. Kita diajak untuk terus mau belajar. Jangan takut untuk tidak bisa. Ada niat, pasti Tuhan kasih jalan. Yang kedua, setelah kita belajar, kita diajak untuk memberikan nilai. Nilai-nilai Kristiani. Kita sandingkan di sana. Sehingga teknologi ataupun hal-hal yang baru yang kita rasakan ini ada nilai-nilai kekristenannya gitu kan. Kemudian yang ketiga, kita diajak untuk menghasilkan sesuatu yang menjadi inspirasi. Menuntun orang lain untuk melakukan hal yang baik, dan itu yang dikehendaki Tuhan. Sehingga kaum perempuan tetap bisa merespon di tengah-tengah perubahan zaman, tetap menjadi teladan, bahkan inspirasi bagi orang lain untuk menyatakan kemuliaan Allah, bahkan berbagai macam hal, pesan-pesan firman Tuhan yang tentunya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, setelah firman Tuhan tentunya kita renungkan bersama-sama, kita akan
bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur. Kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan bahwa kami semua dituntun untuk menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan, khususnya kaum perempuan dituntun untuk tetap menginspirasi dan menjadi teladan bagi yang lain, bagi anak-anaknya, bagi cucu-cucunya, bagi orang-orang di sekitarnya, untuk tetap bisa menghayati nilai-nilai kekristenan, memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, bahkan terkait dengan teknologi yang pada saat ini juga menjadi tantangan tersendiri. Maka kiranya Engkau yang akan senantiasa menolong kami semua, menolong kaum perempuan, memberikan hikmat agar kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan, berupaya dengan sekuat tenaga dalam pertolongan Roh Kudus, mewujudkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami pun menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahkan menjadi teladan iman buat yang lain. Tuntun kami ya Bapa, sehingga kami bisa dengan setia untuk melakukan firman Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi kaum perempuan di GKP Cawang. Bersama dengan keluarganya masing-masing, Tuhan yang senantiasa memberkati, menyertai dalam setiap pekerjaan, peran-peran yang dilakukan, Tuhan yang memelihara. Sehingga tantangan dan pergumulan yang harus dihadapi tetap bisa dihadapi dengan tetap bersemangat dan berpegang teguh bahwa Tuhan yang menolong dan memampukan. Kami berdoa untuk fungsionaris komisi, penatua koordinator, Tuhan kiranya memberkati setiap hal yang dilakukan, tugas panggilan yang dilakukan, sehingga persekutuan pelayanan dan kesaksian tetap bisa berjalan dengan baik dan menginspirasi kaum perempuan untuk bisa menjadi saksi, bahkan di tengah-tengah situasi masa pandemi pada saat ini. Kami berdoa bagi kaum perempuan yang pada saat ini dalam keadaan sakit ataupun pemulihan, dan Engkau tahu masing-masing keberadaannya, maka Engkau jugalah yang menjamah dan memulihkan mereka, memberkati dalam setiap upaya yang mereka lakukan, sehingga kondisi kesehatan mereka semakin pulih, semakin membaik. Kami juga berdoa bagi setiap kaum perempuan yang memiliki berbagai macam pergumulan di tengah-tengah kehidupannya, baik pergumulan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dan berbagai macam hal. Tuhan juga yang memberikan kekuatan, hikmat, agar kaum perempuan senantiasa tetap tangguh bersama dengan Kristus, merespon segala sesuatunya dan tetap menjadi berkat bahkan saksi di tengah-tengah kehidupan. Allah yang Maha Kasih, kami hendak berdoa juga untuk gereja kami, GKP Jemaat Ebenezer Cawang. Tuhan kiranya memberkati agar setiap upaya persekutuan pelayanan dan kesaksian senantiasa bisa berjalan dengan baik, dan kami bisa masing-masing berkontribusi seturut dengan talenta, seturut dengan kemampuan kami untuk ikut ambil bagian dalam menyatakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara yang terus berjuang untuk memulihkan kondisi dalam masa pandemi ini. Kiranya semakin hari juga semakin baik kondisi kami, dan kami sebagai bangsa bisa keluar dari masa pandemi ini ya Tuhan, dan terus membangun bangsa dan negara kami semakin lebih baik. Terima kasih ya Bapa, dan pada saat ini juga kami membawa setiap doa kami masing-masing. Kami berada di tempat kami masing-masing memiliki berbagai macam doa yang tidak terungkapkan dalam kata-kata, namun ada di dalam hati kami masing-masing. Kami menyampaikannya kepada Tuhan. Maka Engkau jugalah yang mendengar, yang senantiasa merancangkan kehidupan yang terbaik bagi kami. Maka inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami akan berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri perenungan firman Tuhan di sore hari ini dan kita akan memohonkan berkat Tuhan. Kini terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kaum perempuan GKP Cawang dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.